Pelayaran dimulai dari tepian Syam, di mana 30 orang awak kapal, termasuk pedagang terkemuka Tamim Ad-Dari, berlayar dengan keyakinan penuh pada angin dan layar mereka. Misi mereka adalah perdagangan, menyeberangi lautan luas menuju pelabuhan yang jauh, mencari kekayaan dan pengalaman. Hari-hari awal dihabiskan dengan tawa, canda, dan kisah-kisah di bawah langit biru yang luas, seolah lautan itu adalah taman bermain yang damai. Tak terduga betapa cepat kedamaian itu akan direnggut. Namun, di tengah perjalanan mereka, langit berubah menjadi tembaga. Awan tebal, berwarna gelap, berkumpul dengan kecepatan yang menakutkan, menenggelamkan sinar matahari dan mengganti tawa dengan bisikan ketegangan. Kapal mereka memasuki wilayah yang asing, di mana arus laut menjadi tidak terduga dan kompas mulai berputar liar, tidak mampu menentukan arah yang pasti. Setiap pelaut merasakan bulu kuduk berdiri, pertanda bahwa mereka telah menyeberang ke batas antara dunia yang mereka kenal dan sesuatu yang lebih purba. Badai datang dengan kejutan yang brutal. Bukan badai biasa, melainkan amukan elemen yang seperti dibangkitkan oleh makhluk jahat dari dasar samudra. Angin meraung seperti ribuan monster, ombak setinggi gunung menghantam lambung kapal, dan hujan turun bagai tombak es. Selama sebulan penuh, mereka terombang-ambing, tanpa bisa melihat daratan maupun bintang sebagai petunjuk. Lambung kapal retak, persediaan makanan habis, dan harapan mulai padam di mata setiap orang. Tepat ketika mereka bersiap menghadapi akhir, badai itu tiba-tiba reda, meninggalkan mereka di lautan yang sunyi, di bawah langit berkabut yang aneh. Tak lama kemudian, siluet daratan muncul. Itu adalah sebuah pulau, tetapi tampak tidak seperti pulau lain yang pernah mereka lihat, tanpa tanda-tanda peradaban, diselimuti kabut kelabu dan pepohonan dengan dedaunan hitam. Dengan sisa tenaga, mereka berhasil mendaratkan kapal yang hampir hancur ke pantai yang berbatu. Tamim Ad-Dari memimpin sekelompok kecil awak untuk menjelajahi pulau itu, berharap menemukan air tawar atau tanda-tanda penghuni. Pantai itu sepi dan pasirnya terasa dingin dan keras di bawah kaki mereka. Udara dipenuhi keheningan yang menekan. Bahkan suara ombak pun seolah diredam oleh suasana mistis pulau tersebut. Mereka berjalan hati-hati, merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat, yang bersembunyi di antara kabut. Saat mereka melangkah lebih dalam, mereka mulai menemukan jejak. Bukan jejak kaki manusia, dan bukan pula jejak kaki hewan yang mereka kenal. Jejak itu sangat besar, lebih besar dari jejak unta, dengan pola yang aneh, seolah-olah seekor makhluk raksasa berjalan tanpa arah di sekeliling pulau. Rasa ingin tahu mereka bercampur dengan ketakutan yang dingin, menyadari bahwa mereka bukanlah satu-satunya makhluk hidup di sana. Pencarian mereka membawa mereka ke pusat pulau, di mana mereka menemukan reruntuhan kuno yang terbuat dari batu hitam, menyerupai biara tua atau benteng. Struktur itu tampak abadi, seolah telah berdiri di sana sejak awal waktu, menyimpan rahasia gelap yang tak terhitung. Dari dalam reruntuhan itu, terdengar suara gerungan rendah yang teratur, seperti rantai yang diseret oleh beban yang sangat besar, memanggil mereka untuk mendekat. Mendekati suara itu, mereka tiba di sebuah gua besar di bawah reruntuhan. Di sanalah mereka pertama kali melihatnya, Al-Jassasah. Makhluk itu begitu berbulu lebat sehingga mustahil membedakan bagian depan dari bagian belakangnya. Itu adalah gumpalan rambut berwarna gelap, besar, dan menjijikan, berdiri atau duduk dalam posisi yang tidak wajar. Ia tidak menunjukkan mata atau wajah yang jelas, hanya massa yang bergerak lambat dan misterius. Ketakutan membuat mereka terdiam. Mereka tidak tahu apakah itu hewan, monster, atau jin. Makhluk itu akhirnya berbicara, suaranya dalam dan serak, tetapi jelas, seolah-olah bahasa manusia adalah sesuatu yang sudah lama ia pelajari. "Siapa kalian?" tanyanya, menggema di dalam gua. Para pelaut, yang dipimpin oleh keberanian Tamim, memperkenalkan diri dan menjelaskan kisah badai yang membawa mereka. Makhluk itu menatap mereka, dengan indera apapun yang dimilikinya, sebelum memperkenalkan dirinya. "Aku adalah Al-Jassasah," katanya, yang berarti, si mata-mata, atau si pengintai. "Aku yang bertugas mengumpulkan informasi. Pergilah kalian ke sana, ke dalam biara itu. Di sana ada seseorang yang sangat ingin kalian ketahui, dan dia pun ingin tahu kabar kalian."
Perintah itu lebih menyeramkan daripada penampilan makhluk itu. Siapakah sosok yang ingin tahu tentang mereka di tempat terpencil ini? Meskipun takut, rasa penasaran yang kuat menguasai Tamim dan rekan-rekannya. Mereka meninggalkan Al-Jasasah, yang kembali ke dalam keheningannya, dan memasuki lorong gelap yang menuju ke jantung reruntuhan kuno itu. Di dalam, mereka menemukan ruangan yang luas dan remang-remang, yang diterangi oleh beberapa obor kuno yang menyala tanpa bahan bakar. Di tengah ruangan, mereka melihatnya, makhluk raksasa, terbelenggu dengan rantai yang tak terhitung banyaknya, mengikatnya dari kaki hingga leher, bahkan telapak tangannya. Rantai itu begitu besar dan berat, seolah-olah terbuat dari baja yang dicuri dari dasar lautan. Makhluk yang terbelenggu itu, yang kemudian mereka ketahui adalah Al-Masih Ad-Dajjal, memiliki penampilan paling mengerikan. Matanya tajam, salah satunya seolah menonjol dan bercahaya. Rambutnya lebat dan keriting, menutupi sebagian besar tubuhnya yang besar, namun wajahnya memancarkan kecerdasan licik yang dingin. Dia adalah manifestasi dari kejahatan yang terkurung, menunggu waktunya. Katakan padaku, geram Dajjal, suaranya menyebabkan tanah bergetar. Tentang pohon kurma di Baisan. Apakah masih berbuah? Apakah airnya masih mengalir? Tamim menjawab, ya, masih berbuah dan airnya masih mengalir. Dajjal mendengus, sesungguhnya, sebentar lagi pohon itu tidak akan berbuah lagi. Dia mengajukan pertanyaan lain. Tentang Danau Tiberias di Yordania. Apakah masih ada air di dalamnya? Tamim menjawab, ya, airnya masih banyak. Dajjal menjawab dengan nada khawatir, sesungguhnya, sebentar lagi airnya akan mengering. Lalu dia bertanya tentang mata air Zughar, dan lagi-lagi mengklaim bahwa airnya akan segera hilang. Setelah pertanyaan-pertanyaan tentang tanda-tanda kecil, Dajjal menoleh ke Tamim dengan tatapan yang membakar. Dan katakan padaku, tentang nabi yang buta huruf itu. Apakah dia sudah diutus? Tamim menjawab dengan hati-hati, ya, dia telah diutus. Dajjal tersentak dan berkata, ini adalah berita tentang aku. Lebih baik bagi mereka jika mereka mengikutinya. Sebentar lagi, waktunya akan tiba. Dajjal kemudian mulai menjelaskan dirinya. Ketahuilah, aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Tidak lama lagi aku akan diizinkan keluar. Setelah aku keluar, aku akan berkeliling dunia. Aku akan berada di setiap tempat, kecuali Mekah dan Madinah, yang diharamkan bagiku untuk memasukinya. Setiap kali aku mencoba masuk, malaikat akan menghunus pedang untuk menghalangiku. Kengerian meliputi para pelaut. Mereka telah menemukan rahasia terbesar dan paling menakutkan dari akhir zaman. Menyadari bahaya berada di hadapan makhluk terkutuk itu, Tamim memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berbalik dan lari, meninggalkan ruangan itu secepat yang mereka bisa, meninggalkan Dajjal terbelenggu dan Al-Jasasah yang berbulu tebal dalam keheningan pulau. Mereka tidak berhenti sampai mereka kembali ke kapal yang rusak. Mereka dengan panik memperbaiki apa yang bisa diperbaiki dan berlayar pergi dari pulau terkutuk itu, tidak peduli dengan arah. Mereka mendorong kapal dengan kekuatan putus asa, ingin menjauh dari tempat di mana mereka melihat si mata-mata dan tuannya. Berhari-hari mereka berlayar kembali, membawa bukan lagi rempah-rempah atau sutra, melainkan ketakutan dan sebuah rahasia yang berat. Ketika akhirnya mereka kembali ke Syam, Tamim Ad-Dari bergegas ke Madinah dan langsung menghadap Nabi Muhammad. Ia menceritakan setiap detail dari kisah mengerikan itu, tentang badai, pulau asing, Al-Jasasah yang berbulu lebat, dan Dajjal yang terbelenggu. Nabi Muhammad membenarkan kisah tersebut, tersenyum dan berkata, inilah yang kuberitahukan kepada kalian tentangnya, dan kisah Tamim menjadi peringatan abadi bagi seluruh umat manusia tentang tanda-tanda besar akhir zaman.